Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jovita Amelinda dengan NIM 2011021027 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait model pembelajaran kooperatif. Adapun bagian pertama yang akan dibahas yaitu definisi dari model pembelajaran kooperatif. Menurut Hamid Hasan dalam Etin Solihatin, kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Sedangkan menurut Johnson dan Johnson dalam buku Hartono mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu penggunaan pembelajaran kelompok-kelompok kecil sehingga para siswa bekerja sama untuk memaksimalisir belajar mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat menyelesaikan tugasnya berkelompok, di mana siswa diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan teman yang ada pada kelompoknya masing-masing sehingga rasa setia kawan dan ingin maju bersama semakin tertanam pada setiap diri siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Dan yang keempat yaitu keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Selanjutnya yaitu tipe model kooperatif dan sintaksnya. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division, yang merupakan pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu yang pertama membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen atau campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua, guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Yang keempat, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat mengerjakan kuis atau pertanyaan, siswa harus bekerja sendiri. Dan yang kelima, memberi evaluasi. Tipe yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Adapun sintaks pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menurut Rusman pada tahun 2012 yaitu yang pertama, siswa dikelompokkan dengan anggota kurang lebih 4-5 orang. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberikan materi atau tugas yang berbeda. Yang ketiga, anggota dalam tim yang berbeda dengan penugasan yang sama membentuk kelompok baru atau kelompok ahli. Yang keempat, setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka kuasai. Yang kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang keenam, pembahasan. Lalu yang ketujuh, penutup. Selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Tipe ini merupakan model pembelajaran yang lebih kompleks di mana pembelajar memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu, dan selanjutnya menyiapkan laporan dan mempresentasikannya kepada seluruh kelas. Adapun sintaksnya yaitu yang pertama pemilihan topik. Pembelajar memilih subtopik khusus dalam suatu masalah umum yang biasanya ditetapkan pendidik.
Selanjutnya, yang kedua, perencanaan kooperatif. Pembelajar dan pendidik merencanakan prosedur pembelajaran dan tujuan khusus yang konsisten dengan subtopik yang telah dipilih. Yang ketiga, implementasi. Pembelajar melaksanakan rencana yang telah mereka tetapkan pada tahap kedua. Yang keempat, analisis dan sintesis. Pembelajar menganalisa dan mengevaluasi informasi yang diperoleh pada tahap ketiga dan merencanakan bagaimana informasi tersebut diringkas dan dipresentasikan di kelas. Yang kelima, yaitu presentasi hasil final. Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil penyelidikannya dengan tujuan agar semua pembelajar mengetahui topik. Dan presentasi ini dikoordinasi oleh pendidik. Selanjutnya, yaitu evaluasi. Evaluasi dapat berupa individual atau kelompok. Tipe model kooperatif yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe pendekatan struktural. Tipe ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur Think, Pair, Share atau TPS yang memiliki langkah-langkah yang secara eksplisit memberi pembelajar waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu struktur Numbered Head Together atau NHT, yaitu struktur ini digunakan untuk melibatkan lebih banyak pembelajar dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Sebagai gantinya, mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas. Adapun sintaks pembelajaran kooperatif tipe struktur Think, Pair, Share atau TPS ini yaitu yang pertama, thinking atau berpikir. Pendidik memberikan pertanyaan atau isu yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dan meminta pembelajar untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri. Yang kedua yaitu pairing atau berpasangan. Pendidik meminta pembelajar untuk berpasangan dengan pembelajar yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap berpikir. Dan selanjutnya yaitu sharing atau berbagi. Pendidik meminta kepada pasangan untuk berbagi secara klasikal tentang apa yang telah mereka diskusikan. Selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran kooperatif tipe struktur Numbered Head Together atau NHT, yaitu yang pertama penomoran. Pendidik membagi pembelajar ke dalam kelompok yang beranggotakan 3-5 orang dan setiap anggota diberi nomor 1-5. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Pendidik mengajukan sebuah pertanyaan kepada pembelajar. Pertanyaan ini bisa dalam bentuk kalimat tanya ataupun arahan. Yang ketiga, berpikir bersama. Pembelajar menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan meyakinkan anggota dalam timnya mengetahui jawaban tersebut. Dan yang keempat yaitu menjawab. Pendidik memanggil pembelajar dengan nomor tertentu, kemudian dia menjawab pertanyaan pendidik untuk seluruh kelas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.